Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 15 April 2021. Sungguh sukacita yang luar biasa di pagi ini boleh kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat karunia yang telah Engkau berikan pada kami di hari yang baru ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Engkau tuntun sertai kami, agar firman ini boleh kami jadikan pedoman dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan tetap setia. Yang hatinya teguh, yang kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injak. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku. Dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, Allah kami, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami. Tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, ini membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka mengeluh dalam doa, seperti perempuan yang mengandung, yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat, sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengandung, kami menggeliat sakit,
tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia. Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan adalah gunung batuku, puang mau buntu batungku. Ada sebuah lagu rohani yang mengatakan syairnya seperti ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Lagu ini adalah sebuah pengakuan iman atas karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi dunia secara cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus Kristus. Mengetahui bahwa masa depan aman dalam tangan Tuhan merupakan penghiburan bagi umat, terutama dalam masa pembuangan. Itulah yang membuat Israel menyanyikan pujian bagi Allah. Sebab musuh yang menyombongkan dirinya sudah jatuh, dan Tuhan memberikan damai sejahtera bagi umatnya. Masa kesesakan mereka akan berakhir karena Tuhan akan bertindak menjalankan penghakiman dan merintis jalan yang lurus bagi orang yang benar. Kerinduan akan penghakiman Tuhan membuat Nabi Yesaya menantikan Tuhan siang dan malam. Karena apa yang akan dilakukan Tuhan itu akan membuat dunia ini melihat dan belajar kebenaran yang sesungguhnya. Terlalu banyak tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sangatlah disadari bahwa kita tidak berdaya menghadapi tantangan itu dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu sangatlah penting meyakini bahwa seberat apapun beban hidup, satu yang pasti bahwa kita memiliki Allah yang lebih besar dari besarnya tantangan. Dengan pengharapan tersebut, kita tak mudah goyah dan putus asa. Dan itulah sebabnya dikatakan bahwa iman membuat kita melampaui diri. Karena dengan iman kita mengandalkan kuasa yang lebih besar dari kekuatan kita. Namun iman menuntun kita belajar untuk menghayati kebenaran Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita tenangkan hati kita dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Tadi kami Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau tuntun kami, Engkau berikan kami kekuatan. Bukalah hati kami, agar kami boleh melakukan firman-Mu ya Tuhan. Agar kami anak-anak-Mu tidak mengecewakan Engkau, tetapi nama-Mu selalu kami muliakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang akan memulai hari-hari kami pada saat ini. Berkatilah kami, tuntun setiap langkah kami, setiap perbuatan, setiap pekerjaan, setiap usaha yang kami boleh lakukan. Kiranya Engkau perkenankan dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Saat ini ya Tuhan, kami membawa dalam doa untuk saudara anak Richard Stefano Mulia yang Engkau tahu ia sedang dirawat di rumah sakit Hermina. Engkau tuntun, Engkau datang sebagai dokter dan
kembali memulihkan tubuhnya ya Tuhan. Biarlah setiap makanan, minuman, obat-obatan yang ia konsumsi boleh menjadi alat untuk pemulihan tubuhnya. Agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Ya Tuhan, berkati kami semua pada saat ini. Setiap rencana kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada saat ini. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.